Kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, Otakers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu kata imbuhan dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu kata imbuhan, lebih baik teman-teman perhatikan contoh poster berikut ini. Nah, pada poster berikut ada kalimat jangan berhenti belajar dan berkarya, semangat. Berdasarkan poster yang teman-teman lihat, kira-kira mana nih yang termasuk kata dasar dan juga kata imbuhan? Nah, betul sekali, yang merupakan kata imbuhan adalah kata berhenti, belajar, berkarya. Sedangkan yang termasuk dalam kata dasar adalah jangan dan semangat. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengetahui mana yang termasuk dalam kata imbuhan, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita bahas kata imbuhan dalam bahasa Indonesia secara lengkap berikut ini. Imbuhan adalah bunyi atau kata yang ditambahkan pada awal, tengah, dan akhir kalimat. Jadi, kata imbuhan adalah kata yang biasanya ditambahkan pada awal, tengah, maupun akhir kalimat. Dan kata imbuhan ini biasanya telah mengalami proses pengimbuhan atau yang dikenal dengan kata afiksasi. Imbuhan tersebut akan membentuk kata dasar menjadi sebuah kata yang baru, dan kata imbuhan ini akan menjadi unsur penting yang dapat mengubah bentuk kata, jenis kata, dan makna kata. Nah, Otakers, pada umumnya imbuhan atau afiks hanya dikenal ada 4, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan awalan dan akhiran atau konfiks. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut sebagai awalan. Contoh dari kata dasar makan mendapat imbuhan me, lalu menjadi memakan. Berikut ini adalah macam-macam dari prefiks. Yang pertama ada prefiks dengan kata imbuhan me. Prefiks me berfungsi membentuk kata kerja atau verba dan menyatakan makna aktif. Prefiks ini mengandung arti struktural, di mana prefiks ini mengandung beberapa arti. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan tindakan seperti tersebut dalam kata dasar. Contoh, menanam, kemudian menulis, dan membaca. Yang kedua, mengerjakan dengan alat. Contohnya, mengetik, membajak, dan mengecat. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadi atau menjadi. Contohnya adalah meninggi, menghijau, dan menua. Kemudian yang keempat, berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai. Contohnya, membujang, menjanda, dan membabi buta. Dan yang kelima adalah mencari atau mengumpulkan. Contohnya, mendamar dan merotan. Kemudian ada prefiks di. Prefiks di berfungsi membentuk kata kerja dan menyatakan makna pasif. Contohnya adalah diantar, dimakan, dan digoreng. Ada perbedaan penggunaan di sebagai imbuhan dengan kata depan. Perbedaan kata depan di dengan imbuhan di berdasarkan fungsi dan tata cara penulisan adalah sebagai berikut. Pertama, kata depan di. Kata depan di adalah salah satu kata depan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh di sebagai kata depan antara lain, buku itu ditaruh di atas meja. Contoh kedua, Rani berdiri di sebelah ayah. Contoh ketiga, ibu membeli sayur mayur di pasar tradisional. Kemudian untuk imbuhan di. Imbuhan di seperti yang sudah dijelaskan
dijelaskan di awal dapat bergabung dengan kata kerja dan kata benda. Imbuhan di berfungsi membentuk kalimat pasif transitif. Penulisan untuk di sebagai imbuhan harus digabung. Contoh imbuhan di diantaranya adalah yang pertama, boneka Doraemon itu dipegang oleh adik. Kemudian contoh kedua, penyanyi itu dikenal hingga seantero negeri. Oke, selanjutnya kita akan ke prefiks ber. Prefiks ber memiliki membentuk kata kerja atau biasanya dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja sendiri. Prefiks ini mengandung arti yang pertama, mempunyai. Contohnya, bernama, beristri, beruang, dan berjanggut. Kemudian memakai. Contohnya berbaju biru, berdasi, berbusana. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk diri sendiri atau refleksif. Contohnya adalah berhias, bercukur, dan bersolek. Kemudian berada dalam keadaan. Contohnya bersenang-senang, bermalas-malas, berpesta ria. Dan arti yang terakhir adalah saling atau timbal balik, resiprok. Contohnya adalah bergelut, bertinju, bersalaman. Lalu kita akan membahas prefiks pe. Prefiks pe memiliki membentuk kata, benda, dan kata kerja, kata sifat, dan kata benda sendiri. Prefiks ini mendukung makna gramatikal. Di antaranya adalah yang pertama, pelaku tindakan seperti tersebut dalam kata dasar. Contohnya, penerjemah, pemirsa, dan penambang. Kemudian alat untuk me. Contohnya, perekat, pengukur, dan penggaris. Yang ketiga adalah orang yang gemar. Contohnya, penjudi, pemabuk, dan pencuri. Yang keempat, orang yang di. Contohnya, petatar, pesuruh. Dan yang kelima adalah alat untuk. Contohnya, perasa, penglihat, dan penggali. Lalu ada prefiks per. Prefiks per memiliki fungsi membentuk kata kerja imperatif, di mana prefiks per ini mengandung arti yang pertama, membuat jadi atau kausatif. Contohnya, perbudak, perhamba, dan pertuan. Yang kedua, membuat lebih. Contohnya, pertajam, perkecil, dan perbesar. Kemudian yang ketiga adalah membagi jadi. Contohnya, perempat dan perlima. Lalu ada prefiks ter. Prefiks ter berfungsi membentuk kata kerja pasif atau kata sifat. Arti yang dimiliki antara lain adalah yang pertama, dalam keadaan di. Contohnya, terkunci, terikat, tertutup, terpendam, tertumpuk, dan terlambat. Yang kedua, dikenai tindakan secara tak sengaja. Contohnya, tertinju, terbawa, dan terpukul. Yang ketiga adalah dapat di. Contohnya adalah terangkat, termakan, dan tertampung. Kemudian arti yang terakhir adalah paling atau superlatif. Contohnya terbaik, terjauh, terkuat, termahal, dan terburuk. Kemudian prefiks yang terakhir adalah prefiks ke. Prefiks ke ini berfungsi membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan, kata benda, dan kata kerja. Sebagai pembentuk kata benda, prefiks ke bermakna gramatikal, yang di, i, atau yang di, kan, seperti pada kata kekasih dan ketua. Yang kedua adalah infiks. Infiks adalah imbuhan yang dibutuhkan pada tengah-tengah kata atau biasa disebut dengan sisipan. Sisipan atau afiks terdiri dari l, r, m, in, dan a. Berikut daftar kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki atau dapat diberi sisipan. Yang pertama, contoh sisipan L adalah geber menjadi geleber. Kemudian jajah menjadi jelajah. Lalu ada sidik menjadi selidik. Selanjutnya adalah contoh sisipan R. Yang pertama ada sabut menjadi serabut. Kemudian ada suling menjadi seruling. Dan gendang menjadi gerendang. Lalu ada contoh sisipan M. Yang pertama adalah cerlang menjadi cemerlang. Kemudian jari menjadi jemari. Dan kuning menjadi kemuning.
Lalu ada contoh sisipan in. Yang pertama, kerja menjadi kinerja. Kemudian sambung menjadi sinambung. Dan tambah menjadi tinambah. Contoh sisipan yang terakhir adalah sisipan ah. Contohnya adalah bagian menjadi bahagian. Lalu contoh kedua, baru menjadi baharu. Dan contoh yang terakhir adalah basa menjadi bahasa. Nah, otakers, setelah dari awalan ke sisipan, berarti terakhir adalah akhiran. Jadi, sufiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar atau sebagai akhiran kata. Contoh sufiks adalah an, at, si, ika, ur, ris, us, isme, is, isasi, in, ir, isida, ita, or, dan tas. Contoh tersebut diletakkan pada akhiran. Contoh kalimat sufiksnya adalah buku bacaan ini adalah kesukaan Dila. Kemudian contoh yang kedua adalah Tiwi tidak menyukai asinan yang dibuat di toko itu. Dan yang ketiga adalah Lydia ingin menjadi seorang kritikus ekonomi profesional. Dan yang keempat adalah konfiks. Konfiks adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 macam konfiks, antara lain ke, an, pe, an, kemudian per, an, se, nya, dan ber, an. Contoh kalimat konfiks adalah pengaturan tata letak buku di perpustakaan ini telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pertunjukan tari itu sangat cantik. Contoh kalimat konfiks yang ketiga, kemiskinan menjadi masalah nasional yang sangat sulit dientaskan. Kemudian contoh yang keempat, semuanya nampak indah ketika kalian berlibur di daerah pegunungan. Dan contoh yang terakhir dari kalimat konfiks adalah ujian nasional tahun ini bersamaan dengan adanya COVID-19. Nah, otakers, itu tadi beberapa jenis kata imbuhan berdasarkan tempat atau posisinya. Semoga teman-teman otakers dapat memahami dengan baik ya. Sampai jumpa di materi kata imbuhan selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel kita, kemudian like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Pastikan juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya supaya selalu update video terbaru dari kita. Jangan lupa ya, kalian tetap mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kami, utak-atik-otak.com. Nah, kalau kalian masih ingin belajar bersama kita, jangan lupa ya nonton video kita lainnya. Ada pojok materi, ada tips and trik, ada kreasi kita, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dulu, salam dari Sabang sampai Merauke.